bertobatlah. Kalau enggak, lo mati masuk neraka. Ada yang pernah ngomong gitu ke lu? Kalau ada yang pernah mencoba menakut-nakuti lu sehingga lu percaya Tuhan, gue mau minta maaf. Karena sesungguhnya Tuhan gak marah sama lu. Tuhan gak menakutkan, justru dia baik. Arti kata bertobat hanyalah untuk berbalik. Makanya dengerin ini, Yoel 2 ayat 13. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab bukan karena nanti masuk neraka, sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal akan hukumannya. Hari ini bertobat hanya berarti untuk berbalik kepada kebaikan Tuhan. Dan kenapa Tuhan bilang gitu? Karena dosa menghancurkan kita. Tuhan tidak mau kita berjalan ke arah di mana masa depan kita akan hancur, tapi Dia mau kita kembali ke Dia, karena Dia punya masa depan yang terbaik untuk kita, karena Dia sayang kita. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur saya akan meresponi video yang ada di depan tadi. Dan puji Tuhan, bertepatan saya saat ini ada di Las Vegas ya. Ya, ini Las Vegas, saudara-saudara, pada siang hari. Ya, menarik sekali saudara-saudara, bahwa di Las Vegas ini saya akan meresponi video dari Saudara Brian Suarta ya. Brian Suarta. Saya tahu ini agak sedikit ribut karena bunyi-bunyian pada siang hari ini. Namun saya rasa perlu untuk berbagi atau menanggapi video dari Saudara Brian Suarta tadi ya. Di depan tadi. Saya rasa perlu menanggapinya karena ada hal yang mau saya soroti. Secara jujur, ada banyak video Brian Suarta yang berisi pandangan-pandangannya atau pengajaran-pengajarannya yang mau saya tanggapi ya, saudara-saudara. Dan saya berharap tanggapan saya bisa bermanfaat bagi saudara sekalian. Dan ini ada tanggapan saya yang pertama kepada Saudara Brian Suarta ya. Saya akan cari posisi terbaik dulu untuk bisa menuangkan isi pikiran saya tentunya ya. Menuangkan isi pikiran saya seputaran video dari Saudara Brian Suarta. Begini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa kalau kita bicara tentang pandangan Brian Suarta yang tadi ya, saya itu merasa bahwa ada yang perlu ditambah sebagai masukan bagi Saudara Brian Suarta, yang saya percaya Saudara Brian Suarta ini mempunyai satu kerinduan yang besar untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Sama, saya juga dan kawan-kawan pendeta yang lain, kami juga senang kalau kita bisa sama-sama membawa jiwa. Namun video dari Brian Suarta kebanyakan, Siawarta atau Siwarta itu, minta maaf kalau salah ya Saudara Brian ya. Tapi saya rasa perlu menanggapi video Anda, karena khusus video yang tadi ya. Video yang tadi Anda mengkritisi kalau ada pendeta-pendeta atau siapapun orang Kristen yang menyuarakan bertobatlah, kalau tidak bertobat neraka. Seperti itu kan, dengan ekspresi wajah Anda yang Anda mau menggambarkan bahwa memang itu salah, apalagi disertai dengan Anda meminta maaf. Oh, kalau ada pendeta atau orang Kristen yang menyuarakan bertobatlah, kalau tidak bertobat masuk neraka, itu adalah dosa. Lalu Anda pakai data di Yoel ya. Yoel pasal 2 ayat 12 yang sudah Anda bacakan tadi. Yoel 2 ayat 13 ya. 12-13 lah yang Anda
bacakan tadi adalah salah satu ayat seputaran pertobatan. Tapi saudara Brian, saya mau kasih tahu bahwa apa yang menjadi pandangan Anda atau mungkin khotbah Anda yang Anda lakukan di media sosial, viti-viti Anda itu, saya lihat kok perlulah kita sebagai sesama orang Kristen memberi masukan. Kalau Anda mengatakan bahwa seruan bertobat itu salah, maksudnya bertobat jenis yang Anda katakan itu, kalau tidak bertobat berarti masuk neraka. Nah, menurut saya Anda keliru ya, karena kalau kita lihat di dalam Alkitab sendiri ada begitu banyak ayat di mana memang Tuhan Yesus sendiri suruh bertobat. Kalau tidak bertobat hukuman akan datang. Ya, orang bertobat itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau tidak takut Tuhan berarti neraka, kan begitu. Saya bacakan ayat-ayatnya bagi Anda. Ada banyak ayat sih saya bisa tunjukkan bagi Anda supaya Anda jangan sampai menyuarakan sesuatu yang ternyata bertentangan dengan Alkitab, ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan begini di dalam Matius 10 ya, ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, ayat ini menyuarakan bahwa kita harus lebih takut Tuhan Allah daripada takut manusia. Artinya bahwa orang kalau bertobat pasti takut Tuhan. Dan kalau orang tidak bertobat tidak takut Tuhan, dia lebih takut manusia atau lebih mencari kesukaan manusia. Dan kalau orang lebih takut manusia, konsekuensinya adalah dibuang ke dalam neraka. Ya, Anda tentu pernah mendengar bagaimana Nabi Yunus dipakai Tuhan menyerukan pertobatan bagi Niniwe. Kalau tidak apa ancamannya? Akan ditunggang balikan. Dan ternyata seruan itu membuat orang Niniwe bertobat. Jadi kalau Anda menyoroti seperti video Anda, itu Anda hanya menyoroti sisi kebaikan Allah. Yoel 2 ayat 12-13 yang Anda kutip pun itu hanya salah satu ayat saja yang menyuarakan tentang pertobatan. Anda jangan mengutip satu ayat lalu membuang ayat yang lain. Itu namanya memberitakan Tuhan hanya setengah bagian atau setengah dari sifat Allah. Soal Allah itu baik, Allah penuh kasih, oh itu otomatis. Tapi jangan hanya menyoroti Allah itu baik, Allah itu maha kasih, lalu Anda melupakan tentang kesucian Allah, keadilan Allah, kecemburuan Allah, murka Allah. Bukankah Alkitab berkata ngeri benar jatuh di tangan Tuhan yang hidup? Allah adalah api yang menghanguskan. Ya, Anda baca di dalam Nahum pasal 1 ayat 3 bagian A, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah. Dia akan menghukum. Kalau Anda hanya bicara tentang kasih Allah, itu sama dengan Anda hanya bicara tentang sorga. Sedangkan faktanya neraka itu ada. Bahkan tahukah Anda, saudara Brian, bahwa Tuhan itu lebih banyak mengkhotbahkan neraka dibanding sorga. Jadi saya sebagai sesama hamba Tuhan, sebagai sesama pendeta yang mencari jiwa, saya perlu menyampaikan ini. Seruan pertobatan itu penting. Tuhan itu panjang sabar, betul. Dia mau kita bertobat. Tapi kalau tidak bertobat, ya habislah. Maka Anda tidak boleh mengkritisi dalam video-video Anda sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci, saudara Brian. Ya, saya contohkanlah ayat yang lain di dalam Roma pasal 2 ayat 4 dan 5. Ayat ini bilang begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, nah Anda mungkin hanya menyoroti sampai sini. Oh, bertobat itu artinya hanya berbalik kebaikan Allah. Betul. Tapi kalau dia tidak mau bertobat bagaimana? Ya,
Maka sebenarnya seruan pendeta-pendeta yang Anda kritisi itu, yang berkata bertobatlah kalau tidak neraka, Anda bilang itu salah, lalu Anda sok jadi pahlawan, minta maaf. Buat apa Anda minta maaf untuk sesuatu yang kebenaran? Ya, sebab ayat yang saya baca tadi Roma 2 ayat 4 tidak sampai di ayat 4 saja. Saudara Brian, dia sampai di ayat 5. Ayat 5-nya telah jelas di sana dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Garis bawahi ya, waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, jadi kalau orang tidak bertobat masuk neraka, itu pasti suatu kebenaran, saudara Brian. Ya, jadi pesan saya, Anda jangan sembarang kutip ayat. Contoh ya, saudara, saya ada di Las Vegas sekarang, dan ini dikenal dengan ya the Sin City, right? Ini kota yang dianggap salah satu kota paling berdosa di dunia karena banyak sekali peristiwa Sodom dan Gomora itu terjadi di kota ini. Nah, kalau kita bicara Sodom dan Gomora sebagai contoh lah, Anda tahu kan Sodom dan Gomora itu ditunggang balikan lalu dicatat dalam kitab suci. Itu untuk apa? Menjadi peringatan bagi kita. Mari kita lihat di dalam Yudas ya. Yudas pasalnya yang pertama, Yudas pasal 1 ayatnya yang ke 7 ya. Yudas 1 ayat 7, firman Allah dengan jelas berkata di sana, perhatikan, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal. Telah menanggung, bukan akan menanggung. Api apa? Api kekal. Ada yang bilang ini api Sodom dan Gomora. Tidak, Sodom dan Gomora tidak kekal, tapi itu saja sudah sangat mengerikan. Jadi mereka sudah dibakar dengan api Sodom dan Gomora lagi, ya, lalu ditambah lagi dengan siksaan api kekal, yaitu neraka. Api yang kekal itu cuma neraka. Jadi kalau Anda mengatakan tidak boleh mengkhotbahkan bertobatlah kalau tidak masuk neraka, itu alkitabiah, saudara Brian. Ya, jadi maksud saya pemahamanmu ini setengah. Harusnya belajar bukan hanya kasih Allah. Mau kenal Allah tuh lengkap. Dia penuh kasih, penuh kesucian, penuh keadilan. Dia bisa murka, dia bisa menghukum. Ya, buktinya neraka ada. Anda baca tuh di Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai ayatnya yang ke 11. Di sana jelas orang disiksa di neraka, Tuhan Yesus nonton. Kenapa? Yang menyiksa orang di neraka itu Tuhan Yesus. Kalau Anda hanya bicara kebaikan Allah, saya lihat ada bagus juga, bisa orang bertobat karena kasih Allah, disembuhkan, ditolong, dijamah, ya dirangkul, dijangkau. Amin. Saya tidak menyalahkan itu. Tapi yang saya salahkan, Anda hanya memakai sisi kebaikan Allah itu saja, lalu Anda membuang sisi kesucian Allah. Itu Anda menghina Tuhan, karena Anda tidak memberitakan Tuhan secara lengkap. Begitu ya, saudara Brian. Saya pendeta Mel Atok. Saya bertobat itu bukan karena dengar khotbah tentang kasih Allah. Ya. Saya bertobat itu justru mendengar khotbah tentang murka Allah, tentang neraka, tentang akhir zaman. Dan itu yang membuat saya bertobat pada bulan Mei 1999. Jadi Anda jangan sok jadi pahlawan, minta maaf ya kalau ada yang ngomong mereka salah. Salah dari mana? Kamu yang tidak paham. Pemahamanmu tidak kuat. Atau mungkin kamu tahu tapi kamu sengaja buang sesuatu yang alkitabiah, yang bersifat memberitakan tentang hukuman Allah. Ya, berita itu bukan hanya berita anugerah, ada berita hukuman. Ya, dalam pemberitaan Injil itu sebelum kita memberitakan Yesus, kita harus tahu dulu beritakan tentang dosa, lalu tentang akibat dosa. Akibat dosa neraka. Kalau mereka tidak mau masuk neraka, tawarkan Yesus. Mereka terima Yesus, masuk surga. Kan begitu. Itu baru penginjilan yang sejati. Saudara Brian, jangan Anda melakukan penginjilan dengan membuang ayat-ayat kitab suci. Dan tentu masih banyak ayat lain lagi yang mengingatkan kita bahwa pemberitaan seputaran keadilan Allah, kesucian Allah, kecemburuan Allah itu sangat-sangat alkitabiah.
Jadi saudara Brian, jangan lagi memberitakan firman setengah-setengah. Saya akan masih menanggapi video-video Anda yang lain yang menurut saya Anda semangat tetapi salah. Ya, saya pasti akan menanggapi karena saya juga mau memberi masukan kepada Anda. Apa yang Anda sampaikan itu bukan tidak benar, tapi tidak lengkap. Seperti itu, saudara Brian ya. Jadi jangan sampai meremehkan firman-firman lain. Jangan copot ayat tertentu lalu buang ayat lain. Seluruh Alkitab itu, Kejadian sampai Wahyu itu menceritakan Tuhan yang sama. Tuhan yang maha kasih tapi maha kudus, ya, maha adil, dan juga Allah yang bisa murka, bisa menghukum, dan dia juga yang menciptakan neraka untuk orang-orang yang tidak bertobat. Jadi buat saudara yang dengar video ini, ya Anda memang harus bertobat. Kalau tidak bertobat masuk neraka. Kalau kita tidak sampaikan ini, kita tidak jujur. Tapi kalau Anda mau bertobat, Anda akan merasakan bagaimana Tuhan menjamamu, memakaimu, dan kelak kita mati, kita masuk surga. Ya, kasih Tuhan luar biasa, tapi jangan remehkan sifat-sifat yang lain daripada Allah ya. Saya Pendeta Mel Atok dari kota Las Vegas menyampaikan ini. Kiranya video ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, dan harapan saya saudara-saudara yang menonton video ini diberkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya bersama istri tentunya, beliau dan tim ada di sana. Saya menyampaikan firman ini dari Las Vegas. Saya Pendeta Mel Atok, and God bless you all.